Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Tagiok. Pembicaraan dengan keempat dewa binatang buas. Tin Yu tiba di hutan binatang dewa tempat bermukimnya Dewi Limuza yang juga merupakan ibu tirinya. Keempat adiknya langsung menyambut kehadiran sang kakak dengan rasa bangga yang sangat luar biasa karena sang kakak telah berhasil memporak-porandakan istana langit seorang diri. 4 ekor binatang dewa yang merupakan sahabat ayah Tin Yu juga datang menghampirinya. Keempat raja binatang dewa yang dipimpin oleh Raja Burung Phoenix datang menghampiri Tin Yu untuk membahas tentang penglihatan mereka di masa depan. Pada akhirnya Tin Yu berpamitan kepada adik-adiknya demi mengikuti keempat raja binatang dewa untuk membicarakan hal penting yang menyangkut tentang dirinya di masa depan. Di suatu tempat yang ada hanya mereka berlima, para raja binatang dewa menginginkan jika Tin Yu lah yang akan menjadi kaisar di Istana Langit menggantikan kaisar lama yang kini telah dihukum oleh Dewa Suci atas peristiwa yang membuat Nirwana mengalami kehancuran. Aku tak bisa melakukannya, Paman. Ada pewaris Syahputra dan putri kekaisaran terdahulu yaitu 2 pangeran yang berhak mendapatkan kedudukan sebagai kaisar langit menggantikan ayahnya. Jika aku menjadi kaisar di Istana Langit, bukankah itu akan membuat citra buruk bagiku di Nirwana? Mengingat aku telah memporak-porandakan Istana Langit dan membunuh 4 jenderal serta ribuan pasukan langit dalam pertempuranku saat itu. Aku rasa tak mungkin bagiku untuk menerima kedudukan kaisar langit itu, Paman, jawab Tin Yu. Raja Dewa Gorila ikut menimpali jawaban Tin Yu. Saat ini tak ada ketenangan bagi Nirwana karena ada 2 musuh kuat yang selalu mengancam para dewa yang ada di Nirwana. Yang pertama yaitu dari Dewa Mulia yang merupakan dewa terkuat ketiga setelah Dewa Suci dan Dewa Agung. Saat ini dia membangun kekuatan besar di alam semesta melalui para binatang pelahap yang pernah kau jumpai di alam inti Vioni sebelumnya. Dewa Mulia dan pasukan pelahap yang dimilikinya bisa kapan saja datang dan menyerang Nirwana untuk merebut Nirwana dari Kaisar Langit yang menjadi pemimpin alam Nirwana. Semua permasalahan yang ada sebenarnya tak sampai terjadi jika Kaisar Langit terdahulu tak memprovokasi Dewa Mulia, hingga dia sakit hati dan meninggalkan Nirwana. Musuh kedua merupakan musuh terkuat yang pernah ada bagi Nirwana. Dia berasal dari Kekaisaran Glory. Kaisarnya sekarang telah menjadi Dewa Iblis kuno yang kekuatannya belum tentu Dewa Suci dan Dewa Agung dapat mengalahkannya. Di samping itu Kaisar Huangsu juga telah membangkitkan Raja Iblis Azuma yang dulu merupakan lawan terkuat ayahmu sebelum dia tiada. Walaupun Kaisar Huangsu telah menjadi Raja Iblis kuno, tapi kekuatan yang dimilikinya belum sempurna. Dan penyempurnaan itu akan memakan waktu 3 tahun dari sekarang. Jika dia telah menguasai dengan sempurna kekuatan Dewa Iblis kuno, maka tak akan ada lagi yang dapat menandinginya untuk menguasai semua alam termasuk Nirwana. Kami berempat mendapatkan penglihatan jika kau yang mampu untuk menandingi kekuatan Raja Iblis kuno. Dengan melakukan pembenahan di Istana Langit akan tetapi untuk melakukan pembenahan itu kau harus menjadi seorang Kaisar Langit. Hingga semua dewa yang ada patuh padamu. Dengan kedudukan Kaisar Langit, kau bisa untuk meningkatkan kekuatanmu dengan melakukan latihan di alam Dewa Zaya dan binatang Dewa kuno, agar kau mempunyai predikat sebagai Dewa Kaisar Pelindung Semesta, dengan julukan Dewa Zaya. Jika kau dapat melalui semua rintangan dan pelatihanmu di sana,
maka dengan sendirinya kekuatan yang kau miliki akan melampaui kekuatan dari Dewa Suci, ucap Raja Gorila. Tin Yu, sebelum kau datang ke Nirwana, kami semua telah membicarakan hal ini dengan Dewa Suci. Jika kesepakatan waktu itu tak pernah terjadi, maka kami dari Dewa Binatang Buas telah menyerang Nirwana, khususnya Istana Langit. Setelah apa yang para dewa lakukan kepada Dewi Limuza yang merupakan ratu kami para Dewa Binatang Buas, dan melukai Sioyan putranya. Dengan adanya kesepakatan untuk menjadikanmu Kaisar Langit, dan akan memasuki alam Dewa Zaya dan alam Dewa Binatang Buas kuno, membuat kami bungkam karena apa yang kami lakukan itu bertujuan untuk menjadikanmu orang nomor satu dari semua alam yang ada, ucap Raja Dewa Singa Emas. Tin Yu, kau adalah putra sahabatku Yanlan, kesatria kuat seperti halnya dirimu sekarang ini. Dengan kedudukanmu menjadi Kaisar Langit, kau bisa membawa seluruh penghuni alam semesta biru dan alam permata hijau mengungsi ke Nirwana, agar mereka semua dapat selamat dari para iblis yang menguasai Kekaisaran Glory saat ini. Tin Yu, saat ini keadaan semua alam terancam punah, karena para iblis tak mungkin akan membiarkan manusia bumi untuk hidup lama. Para iblis pasti akan menjadikan para manusia sebagai budak dan bahkan dapat menjadikan mereka sumber makanan untuk meningkatkan kultivasi yang para iblis lakukan. Tempat Raja Dewa Banteng. Mengapa para dewa tak menghancurkan Kekaisaran Glory setelah mengetahui jika di tempat itu ada kekuatan jahat yang sangat kuat? Tanya Tin Yu. Untuk menghancurkan kekuatan besar yang dimiliki Kekaisaran Glory tak semudah membalikan telapak tangan. Raja Iblis telah menjaga kekaisaran itu dari apapun yang ingin membahayakan Istana Glory. Dan perlu diingat, Raja Azuma dengan pasukan iblisnya pernah memporak-porandakan Istana Langit dan Nirwana. Untung saja waktu itu ada ayahmu yang saat itu menjabat sebagai Dewa Perang Langit yang mampu untuk mengalahkan Raja Iblis Azuma. Jika tidak, maka saat ini Nirwana hanya akan tinggal nama. Dan jika para dewa di Nirwana tak memperhitungkan dengan pasti dalam menyerang Kekaisaran Glory, maka bisa dikatakan Raja Iblis Azuma pasti akan kembali menyerang Nirwana. Dan tentunya dengan keadaan Nirwana seperti sekarang ini akan mudah bagi Raja Iblis Azuma untuk menguasai Nirwana, jawab Raja Dewa Burung Phoenix. Setelah mendengar jawaban dari Raja Dewa Burung Phoenix, membuat Tin Yu terdiam. Dia tak menyangka jika Kekaisaran Glory saat ini begitu sangat kuat yang tentunya akan sulit baginya dengan kekuatan yang sekarang untuk menghancurkannya. Apa yang akan aku lakukan sekarang? Tak mungkin aku menjadi kaisar di dua alam. Sementara jika aku menjadi Kaisar Langit, maka posisi kaisar di Kekaisaran Phoenix akan terbengkalai, batin Tin Yu. Paman, berikan aku waktu berpikir terlebih dahulu untuk memilih langkah yang harus aku lakukan. Karena saat ini banyak yang harus kupikirkan, salah satunya adalah tentang kakakku yang telah hancur, ucap Tin Yu. Apa yang akan kulakukan pada dantian kakakmu yang telah hancur itu? Tanya Raja Dewa Burung Phoenix. Aku akan menggantinya dengan kekuatan baru dari Raja Gorila Emas Raksasa yang merupakan binatang surgawi, agar kakakku menjadi kuat dan dapat membantuku kelak dalam menghadapi pertempuran melawan Kekaisaran Glory di masa depan, jawab Tin Yu. Bersambung episode sebelumnya. Hukuman dari Dewa Suci. Episode berikutnya. Resah. Resah. Pembicaraan mereka berlima sampai pada satu titik, yaitu tentang Feng Yu yang kehilangan semua kultivasinya dikarenakan dantiannya telah hancur.
Raja Dewa Burung Phoenix menawarkan kepada Tin Yu sebuah kekuatan energi dari Raja Dewa Serigala Kabut, yang dulunya merupakan raja di hutan binatang buas dan juga sahabat mereka berempat. Aku akan memberikan kekuatan salah satu dari 5 Raja Dewa Binatang Buas yang telah mati saat pertarungan dengan bangsa iblis kepada kakakmu Feng Yu, agar dantiannya dapat terisi dengan kekuatan energi dari Raja Dewa Serigala Kabut. Maka dengan sendirinya kakakmu akan menjadi seorang dewa. Paman, apakah kekuatan dari Raja Dewa Serigala Kabut dapat digabungkan dengan energi dari binatang roh legenda surgawi milik Gonggo yang telah diberikannya kepadaku? Tanya Tin Yu. Tentu saja bisa. Kekuatan Raja Dewa Serigala Kabut akan mengisi kekuatan yang ada pada Raja Gorila Emas Raksasa, yang akan membuat seorang kultivator yang mendapatkan anugerah itu akan menjadi kuat dan sulit dicari tandingannya. Aku sarankan padamu untuk memikirkan masalah tentang menjadi Kaisar Langit di alam dunia. Karena di sana kau dapat berpikir dengan tenang sehingga kau bisa mengambil keputusan yang tepat. Dan juga kau dapat membuat kakakmu menjadi seorang dewa setelah dantiannya terisi kekuatan binatang terkuat di alam bumi dan kekuatan terkuat dari alam hutan binatang buas ini. Jawab Raja Dewa Burung Phoenix. Terima kasih paman sekalian atas semua bantuannya terhadap kakakku Feng Yu. Aku akan kembali ke alam dunia untuk memikirkan masalah ini. Dan aku berjanji beberapa hari kemudian aku akan mengabarkan keputusan yang akan pilih. Ucap Tin Yu. Setelah berkata seperti itu Tin Yu pergi meninggalkan keempat Raja Binatang Buas menuju ke tempat kediaman Dewi Bilqis. Di halaman kediaman Sang Dewi, Tin Yu telah ditunggu oleh 2 orang wanita muda yang sangat cantik. Mereka adalah Putri Langyun dan Putri Sorari. Rasa rindu yang mendalam akan sosok Tin Yu membuat keduanya menghamburkan diri ke dalam pelukan pemuda tampan yang kini tengah memeluk mereka berdua. Mengapa Kak Tin baru datang menjemput kami berdua? Apakah Kak Tin tak merindukan kami berdua? Tanya Putri Sorari. Tentu saja aku merindukan kalian berdua. Jika aku tak merindukan kalian tak mungkin aku berada di sini. Jawab Tin Yu. Putri Langyun membawa Tin Yu masuk ke dalam bangunan megah milik Dewi Limuza, untuk mengajaknya makan bersama. Mereka bertiga makan bersama hingga tercipta suasana keakraban yang mendalam. Canda tawa pun mengiringi acara makan ketiganya. Setelah acara makan tersebut selesai, Tin Yu kembali ingin berpamitan kepada kedua wanitanya untuk kembali ke alam dunia. Tapi kali ini Putri Sorari dan Putri Langyun ingin ikut bersama Tin Yu ke alam dunia. Ini tak mudah bagiku. Di Istana Phoenix ada Putri Xin Yin dan Putri Mei Ling. Aku tak ingin hatinya terluka melihat Putri Sorari dan Putri Langyun datang bersamaku. Tapi aku tak bisa mengecewakan permintaan kedua putri yang ada di hadapanku ini. Biar bagaimanapun aku telah lama meninggalkan mereka berdua tanpa kabar. Mungkin aku akan memperkenalkan kedua putri ini dengan kedua putri yang ada di Istana Phoenix. Mereka pun harus tahu dengan keberadaan Putri Sorari dan Putri Langyun. Jika memang mereka kecewa melihat kedua putri yang kubawa nantinya, maka aku akan rela jika ada dari mereka yang meninggalkanku. Batin Tin Yu. Pada akhirnya setelah berpamitan dengan keluarga besarnya, Tin Yu membawa Putri Langyun dan Putri Sorari menuju ke Istana Phoenix. Tin Yu terang-terangan membawa kedua wanita yang bersamanya ke hadapan Ratu Yanling dan Putri Mei Ling serta Putri Langyun. Ibu Ratu aku kembali, ucap Tin Yu. Ratu Yanling menganggukkan kepalanya sambil melihat ke arah kedua wanita yang dibawa oleh Tin Yu bersamanya.
Siapa kedua wanita ini, putraku? Tanya Ratu Yanling. Ibu Ratu. Dia adalah Putri Sorari, anak tertua dari Raja Zheng Bilang yang merupakan Raja Kerajaan Cahaya Nirwana. Dan dia adalah Putri Lang Yun, adik dari Raja Lang Tian dari Kerajaan Elf. Mereka berdua adalah kekasihku sama halnya dengan Putri Xin Yin dan Putri Mei Ling, jawab Tin Yu. Mendengar perkataan putranya, Ratu Yanling tak berlama-lama berada di tempat itu, karena dia menginginkan putranya menyelesaikan masalahnya itu. Putraku, selesaikan masalahmu ini dengan bijak. Berikan mereka berempat kesempatan untuk memilih tetap menjalin hubungan atau pergi meninggalkanmu. Karena saat ini kaulah yang bersalah karena telah membagi cinta dengan keempat wanita yang berbeda, ucap Ratu Yanling kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Sesaat Tin Yu menarik nafas dalam alam dan menghembuskan secara perlahan-lahan, untuk menenangkan pikiran dan hatinya, dalam menyikapi masalah keempat wanita yang kini berada di dekatnya. Tin Yu melangkah ke arah kedua wanita cantik yang ada di depannya, yaitu Putri Xin Yin dan Putri Mei Ling sambil berkata, kedua wanita yang datang bersamaku adalah kekasihku sama halnya dengan kalian berdua. Aku mencintai kalian berempat dengan setulus hatiku. Jika ada dari kalian yang tak suka dengan keputusanku ini, maka aku persilahkan kepada kalian untuk meninggalkanku. Satu hal yang kuinginkan saat ini, yaitu aku ingin kalian tetap akur dan menjadi saudara, agar tak ada rasa saling cemburu karena dalam hubungan ini aku akan berlaku adil seadil-adilnya kepada kalian berempat, dan aku akan mencintai kalian berempat dengan seluruh jiwa dan ragaku, ucap Tin Yu. Kali ini Tin Yu yang meninggalkan keempat wanitanya, agar mereka dapat saling berbicara dari hati ke hati. Tin Yu terus berjalan ke tempat di mana kamar Feng Yu berada. Dengan perlahan dia pun mengetok pintu kamar Feng Yu. Akan tetapi tak ada suara yang datang membukakan pintu baginya. Hal itu membuat Tin Yu membuka pintu kamar sang kakak secara perlahan-lahan, dan mendapat sang kakak tengah terbaring dengan mata yang menatap kosong ke arah langit-langit ruangan kamarnya. Kak Feng Yu, ini aku Tin Yu, ucapnya saat itu. Feng Yu tersadar dari lamunannya. Dia pun menatap ke arah sang adik, tak lama kemudian dia pun duduk di tempat tidurnya. Maafkan aku adik, tadi aku tengah melamun hingga tak mengetahui kehadiranmu, ucap Feng Yu dengan senyum yang dipaksakan. Bersabarlah Kak, aku akan membantumu untuk mendapatkan kekuatanmu kembali, ucap Tin Yu. Sudahlah adik, sekarang ini aku tak berpikir untuk mendapatkan kekuatanku kembali, karena itu hal mustahil yang bisa dilakukan. Saat ini aku ingin pergi ke desa batu untuk menjadi petani di sana. Mungkin dengan aku berada di desa tempat masa kecil kita berdua, aku dapat melupakan semua kejadian yang membuatku terpuruk seperti ini, ucap Feng Yu. Episode sebelumnya, pembicaraan dengan keempat dewa binatang buas. Episode berikutnya, membentuk dantian baru. Membentuk dantian baru. Percakapan mereka berdua terus berlanjut, hingga Tin Yu menanyakan hubungan Feng Yu dengan Putri Yanqi. Kak Feng Yu, bagaimana hubunganmu dengan Putri Yanqi? Tanyanya. Terlihat Feng Yu menarik nafas dalam-dalam, untuk menghilangkan rasa sesak di dadanya. Aku Yanqi saat ini telah usai. Aku dan dia sudah tak mempunyai hubungan apa-apa lagi, jawab Feng Yu. Maksudmu Kak? Pasti ada sebab mengapa dia meninggalkanmu bukan? Tanya Feng Yu. Adik, saat ini aku tak mempunyai kekuatan apa-apa lagi.
Dia masih muda dan sangat cantik. Mungkin dia malu kepada semua orang jika mempunyai calon suami yang tak mempunyai kemampuan apa-apa sepertiku. Saat ini dia dekat dengan seorang anak dari salah seorang petinggi Istana Phoenix, yaitu anak jenderal dari pasukan udara Istana Phoenix di bawah naungan Jenderal Agung Jatayu. Jawab Feng Yu dengan kesedihan yang mendalam di hatinya. Apakah karena itu Kak Feng Yu ingin pergi meninggalkan Istana Phoenix menuju ke Desa Batu? Aku tak akan mengizinkanmu untuk pergi ke sana. Karena aku akan menjadikanmu kuat kembali dengan kekuatan yang tak terbatas sama sepertiku. Kak Tin, masih banyak wanita yang ingin dekat denganmu, apalagi mereka tahu jika kau merupakan kakak dari seorang kaisar yang nantinya akan memimpin kekaisaran Phoenix di masa depan. Putri Yanchi akan menyesali semua yang telah dilakukannya kepadamu. Dan setelah kau menjadi kuat kembali, aku tak ingin kau kembali padanya. Karena aku tak rela jika ada orang yang berani melukai hatimu. Maka berjanjilah padaku untuk melakukan hal itu. Ucap Tin Yu. Feng Yu yang merasa jika adiknya hanya berucap untuk menyenangkannya saja, dengan berkata dapat mengembalikan semua kekuatan yang dimilikinya lebih besar dan tak terbatas. Dengan tanpa berpikir panjang, Feng Yu pun menganggukkan kepalanya mengiyakan permintaan sang adik. Bagus. Malam ini aku akan membentuk kembali dantian baru untukmu. Dan aku ingin kau bersiap untuk melakukan pembentukan dantian tersebut. Ucap Tin Yu. Adik, kau jangan berucap seperti itu untuk menyenangkanku. Dantian di tubuhku telah musnah, bukannya rusak. Jadi tak mungkin seorang kultivator dapat membentuk sebuah dantian baru bagi seseorang yang dantiannya telah musnah. Ucap Feng Yu. Apakah kau meragukanku, Kak Feng Yu? Apakah kau pernah melihatku berbohong jika melihat keadaanmu terpuruk seperti ini? Kak Feng Yu, kita dari kecil hingga remaja tumbuh bersama. Pasti kau tahu karakterku saat melihatmu tengah terluka, bukan? Tanya Tin Yu. Aku tahu adik. Walaupun kau selalu menjahiliku, tapi saat aku terluka kau tak pernah sedikit pun untuk meninggalkanku. Jawab Feng Yu. Bagus. Aku ingin kau yakin padaku dan mempersiapkan diri untuk membentuk dantian baru di tubuhmu. Aku sendiri akan mempersiapkan segala sesuatu sebelum kau melakukan pembentukan dantian baru. Ucap Tin Yu sambil melangkah pergi meninggalkan Feng Yu yang masih dengan rasa tak percaya memandang kepergian adiknya itu. Tin Yu mempersiapkan segala sesuatu di dalam ruang latihan ayahnya semasa masih hidup. Dan setelah cukup persiapannya, dia pun mengajak Feng Yu untuk masuk ke dalam ruang latihan tersebut. Kak Feng Yu, bermeditasilah di tengah ruangan ini. Dan kau harus menahan rasa sakit yang nantinya akan kau derita akibat pembentukan dantian baru di tubuhmu. Ucap Tin Yu. Feng Yu tanpa suara sedikit pun. Dia pun melakukan apa yang diperintahkan oleh adiknya itu. Dengan melakukan meditasi di tengah ruangan latihannya. Melihat Feng Yu telah bermeditasi sesuai dengan perintahnya, Tin Yu menampakkan kedua telapak tangannya ke dada Feng Yu. Kemudian memasukkan kekuatan dari Raja Gorila Emas Raksasa yang merupakan binatang roh surgawi. Serta memasukkan kekuatan Raja Dewa Binatang Buas Serigala Kabut ke dalam tubuh Feng Yu. Hingga membuat tubuh Feng Yu dipenuhi cahaya putih menyilaukan mata. Tin Yu mundur beberapa meter ke belakang kemudian melepaskan 12 jari emas dari teknik jari matahari. Kemudian menguncinya dengan kekuatan dari teratai nirwana. Perlahan-lahan tubuh Feng Yu sedikit demi sedikit membentuk dantian baru. Hingga beberapa waktu kemudian dantian baru di tubuh Feng Yu pun terbentuk. Dan Feng Yu akhirnya mendapatkan kekuatan dewa yang tak terbatas.
Feng Yu perlahan membuka matanya dan mendapati tubuhnya kini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa besar. Hal itu membuat Feng Yu merasa senang dan berlari memeluk adiknya yang masih merasa kelelahan akibat membantunya dalam membentuk dantian baru di tubuhnya. Kakak, jika kau terus memelukku seperti ini, bagaimana aku bisa bernapas? Tanya Tin Yu. Maafkan aku, adik. Aku begitu merasa senang karena mendapatkan dantian yang sangat luar biasa tubuhku. Hingga seluruh merindianku dapat merasakan kehangatan kekuatan baru yang melimpah yang terasa di setiap saraf-saraf di tubuhku. Jawab Feng Yu. Kak Feng Yu, malam ini kau pelajarilah kekuatan yang ada di dalam tubuhmu ini dengan melakukan kultivasi. Kau bisa melatih kekuatan itu di alam batinmu sendiri karena sekarang ini kau merupakan seorang dewa sepertiku. Karena darah manusia murni di tubuhmu telah berubah mencari darah emas yang menandakan jika kau sekarang ini adalah seorang dewa. Ucap Tin Yu. Dengan rasa penasarannya yang tinggi, Feng Yu lantas melukai telapak tangannya dan mendapati darah yang keluar dari luka di tubuhnya berwarna emas dan mengeluarkan aroma wangi. Apa? Aku sekarang ini adalah seorang dewa sesungguhnya. Adik, aku begitu sangat berterima kasih dengan apa yang kau lakukan padaku. Dan aku berjanji di masa depan aku akan menjadi seorang yang selalu ada di dekatmu. Yang akan melindungimu dari berbagai macam mara bahaya. Dari semua musuh-musuhmu. Ucap Feng Yu. Setelah tak ada lagi perbincangan yang terjadi, Tin Yu meninggalkan Feng Yu untuk melakukan meditasi dalam melatih semua kemampuannya di dalam alam batinnya. Tin Yu menuju ke kamarnya untuk membersihkan diri dari keringat yang sudah sangat lengket di tubuhnya. Kemudian dia memakai pakaian seorang bangsawan hingga Tin Yu terlihat sangat tampan dan berwibawa. Apa yang sekarang tengah dilakukan keempat putri itu? Apakah ada kejadian buruk yang terjadi akibat adanya perselisihan di antara mereka berempat? Aku akan melihat keadaan mereka semua, jangan sampai ada hal buruk yang menimpa salah satu dari keempat putri itu. Batin Tin Yu. Tin Yu lantas mencari keberadaan keempat putri dengan menggunakan mata langitnya, dan mendapati mereka berempat tengah berada di sebuah taman. Dengan cepat Tin Yu pergi menuju taman. Dan alangkah terkejutnya Tin Yu saat melihat mereka berempat telah sangat akrab. Dengan saling bercerita, bercanda satu dengan yang lainnya. Tin Yu menghampiri mereka berempat dan berkata, "Aku sangat bahagia melihat keakraban di antara kalian. Dan aku berjanji akan menjadi suami yang baik yang selalu melindungi kalian di masa depan." Ucapnya sambil membuka kedua tangannya. Melihat pemuda yang dicintainya membuka tangannya, dengan refleks mereka langsung menghamburkan diri ke pelukan Tin Yu. Bersambung. Episode sebelumnya. Resah. Episode berikutnya. Tak ada yang mengetahui jika Feng Yu telah memiliki dantian baru, yang memiliki kekuatan dewa binatang buas. Feng Yu terus melatih diri di dalam alam batinnya hingga menembus batasannya. Dan kali ini senjata yang menjadi andalannya adalah tongkat emas, yaitu senjata artefak langit yang terbuat dari emas yang merupakan senjata andalan Gonggo sewaktu masih hidup. Dengan menggunakan tongkat sebagai senjatanya, Feng Yu lebih menikmati setiap teknik yang dilatih di dalam alam batinnya. Dengan mengikuti semua teknik bela diri yang secara tiba-tiba keluar dari dalam alam pikirannya. Akhirnya aku telah menguasai kekuatan yang sangat luar biasa ini, yaitu kekuatan dari Dewa Binatang Buas. Dan sebentar lagi aku akan membalaskan semua yang pernah dilakukan oleh orang-orang Kekaisaran Glory padaku. Dan tunggulah saat di mana perang besar itu terjadi. Maka aku akan ada di situ menghancurkanmu Istana Glory.
batin Feng Yu. Feng Yu kembali ke dunia nyata dan dia pun perlahan-lahan membuka matanya. Saat membuka matanya, Feng Yu dikejutkan dengan keberadaan sang adik yang telah berdiri di hadapannya dengan menatapnya tajam dan langsung memberondongnya dengan pertanyaan. "Bagaimana latihanmu?" tanya Tin Yu. "Aku telah menguasai teknik dari kekuatan Dewa Binatang Buas yang ada di kepalaku. Dan kurasa sudah cukup bagiku untuk berlatih untuk saat ini. Karena kedepannya aku bisa melatih diriku sendiri di setiap saat di dalam alam batinku," jawab Feng Yu. "Apakah ada kendala dalam pelatihan itu?" tanya Tin Yu kembali. "Dalam pelatihan yang telah kulakukan, tak ada kendala yang kualami," jawab Feng Yu. "Kakak, kau telah berlatih di dalam alam batinmu selama 2 minggu. Dan sudah saatnya kau menunjukkan pada semua orang jika kau pemuda yang tak bisa diremehkan dan lebih kuat dari kekuatanmu sebelumnya. Aku telah mengadakan kompetisi bagi para kultivator di Kekaisaran Phoenix. Dan hadiah utama dari kompetisi bela diri itu begitu sangat menggiurkan. Hingga tak ada satupun kultivator kuat yang akan menolaknya," ucap Tin Yu. "Hadiah apa gerangan yang membuat para kultivator kuat di kekaisaran ini ingin ikut kompetisi itu?" tanya Feng Yu. "Hadiahnya, selain harta berharga dan juga sumber daya seperti pil obat berkualitas tinggi, berbagai macam batu energi, batu inti binatang roh berbagai tingkatan. Ada hadiah istimewa yang menarik yang akan kuberikan untuk juara kompetisi tersebut, yaitu sebuah batu inti binatang roh tingkat legenda yang pastinya langsung dilirik oleh seluruh kultivator kuat di negeri ini. Aku juga akan memberikan hadiah utama yaitu kedudukan Jenderal Pendamping Kaisar, yang nantinya bertugas untuk menjagaku dengan memimpin pasukan khusus yang merupakan pasukan pilihan dari semua pasukan yang ada di Istana Phoenix. Jenderal pendamping yang menjadi hadiah utama akan sama kedudukannya atau setara dengan 3 Jenderal Agung Istana Phoenix, yaitu Jenderal Jatayu yang Agung, Jenderal Gonglang yang Agung serta Jenderal Yan Luo yang Agung, jawab Tin Yu. "Adik, aku tahu kau mengadakan turnamen bela diri hanya untuk memperlihatkan kepada Putri Yanqi betapa kuatnya aku sekarang. Bukannya begitu?" tanya Feng Yu. "Kita telah tumbuh bersama dalam satu ikatan saudara, dan aku tak ingin ada yang menyakitimu. Apa yang dilakukan Putri Yanqi adalah suatu kesalahan besar baginya. Untung saja Putri Yanqi merupakan keponakan dari Ibu Ratu. Jika tidak aku pasti akan memberikan pelajaran yang setimpal padanya. Aku memang telah merencanakan hal ini. Biar semua penghuni Kekaisaran Phoenix tahu jika kau pemuda perkasa yang kelak akan mendampingiku dengan menjadi jenderal pendamping setelah kau memenangkan pertarungan. Dan saat itu aku ingin melihat bagaimana raut wajah Putri Yanqi setelah kau menjadi jenderal besar yang setara dengan ketiga jenderal agung di kekaisaran ini," jawab Tin Yu. Feng Yu tak bisa berkata apa-apa. Karena dia tahu jika adiknya telah memutuskan sesuatu maka dia akan melakukannya. "Aku akan memenangkan kompetisi yang akan kau adakan itu. Posisi Jenderal Agung keempat yang merupakan hadiah utama dari kompetisi besar ini adalah milikku. Aku takkan mengecewakanmu adik. Kau lihatlah bagaimana aku akan menghancurkan lawan tanding yang berhadapan denganku," ucap Feng Yu. Kompetisi besar telah diumumkan di semua penjuru negeri. Arena pertarungan pun dibuat semegah mungkin dengan kekokohan yang sangat luar biasa. Semua putra dan putri para petinggi Istana Phoenix juga ikut mendaftarkan diri untuk menguji keterampilan mereka dalam seni bela diri.
Dan tentunya yang membuat mereka semua ingin ikut kompetisi itu adalah hadiah besar yang tersaji. Batu inti binatang roh tingkat legenda dan kedudukan Jenderal Agung menjadi bahan pembicaraan di kalangan kultivator yang mendaftar dalam mengikuti kompetisi tersebut. Di dalam ruangan khusus sang pangeran, tampak Ibu Ratu menanyakan mengenai kompetisi yang akan diadakan oleh putranya itu. "Putraku, mengapa kau mengadakan kompetisi terburu-buru seperti ini setelah kedatanganmu? Dan hadiah yang kau tawarkan kepada pemenang kompetisi begitu sangat luar biasa besar. Batu inti roh ranah tingkat legenda yang kau tawarkan itu mampu untuk memancing para kultivator kuat di kekaisaran ini untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi yang kau adakan itu. Siapapun kultivator itu pasti akan menginginkan hadiah itu. Dan satu hal lagi, aku tak setuju dengan hadiah utama yang kau tawarkan, berupa jabatan sebagai Jenderal Agung keempat setelah 3 Jenderal Agung yang telah ada di Kekaisaran Phoenix. Putraku, untuk menjadi seorang Jenderal Agung memerlukan waktu dan usaha yang keras untuk mendapatkannya. Selain itu, seorang Jenderal Agung harus mempunyai jasa besar bagi Kekaisaran, dan juga mempunyai kemampuan bela diri yang sangat tinggi. Mereka juga harus mengetahui strategi perang, teknik berperang dan mengatur pasukan. Karena di dalam sebuah pertempuran besar, Jenderal Agung sangat berperan penting bagi kemenangan Kekaisaran Phoenix. Dan jika hanya memenangkan sebuah kompetisi bela diri, kurasa belum cukup bagiku untuk menjadikannya seorang Jenderal Agung, ucap Ratu Yanling. Ibu, segala sesuatunya telah aku pertimbangkan masak-masak. Jika para perwira, panglima, dan para jenderal di bawah naungan Jenderal Agung ingin ikut berpartisipasi dalam kompetisi yang aku adakan, maka aku tak akan menolaknya. Mereka semua bisa ikut dalam mendapatkan hadiah utama yang telah kujanjikan, jawab Tin Yu dengan keseriusan di wajahnya. Ratu Yanling terdiam. Keinginan keras putranya pasti ada tujuannya. Walaupun kedudukannya sebagai ratu mempunyai hak membatalkan sebuah kompetisi yang diadakan sang pangeran, akan tetapi hal itu tak dilakukannya karena dia tahu putranya pasti memiliki misi tersendiri hingga dia begitu kokoh pada pendiriannya. Bagaimana dengan keempat wanitamu? Apakah dia akan ikut dalam kompetisi yang kau adakan ini? Tanya sang ratu tiba-tiba. Ibu, walaupun keempat putri yang bersamaku terlihat anggun dan tak mempunyai kemampuan apa-apa, namun mereka mempunyai kekuatan yang belum tentu jenderal sekelas Jenderal Jatayu mampu untuk mengalahkannya dengan mudah dalam pertandingan 1 lawan 1. Aku tak mengizinkan mereka berempat ikut dalam kompetisi itu, karena mereka pasti akan menghancurkan lawan tarung yang akan bertarung dengannya dalam kompetisi yang akan aku adakan, jawab Tin Yu. Baiklah putraku, ibu akan merestui apa yang akan menjadi keinginanmu itu. Dan ibu sendiri yang akan meresmikan kompetisi akbar yang kau adakan, ucap Ratu Yanling. Terima kasih Ibu Ratu, ucap Tin Yu dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Bersambung. Episode sebelumnya. Membentuk dantian baru. Episode berikutnya. Kompetisi bela diri 2. Daftar peserta yang akan mengikuti kompetisi bela diri yang akan diadakan Pangeran Phoenix melonjak pesat, hingga kurang lebih 1.000 pendaftar yang mendaftarkan diri. Untuk mengurangi para kultivator yang akan mengikuti kompetisi, Tin Yu menyuruh Jenderal Jatayu untuk melakukan penyeleksian para pendaftar, dengan memperbolehkan peserta yang akan ikut kompetisi telah mencapai ranah tingkat alam Emperor ke atas.
sehingga Tin Yu memberikan 10 batu energi kepada Jenderal Jatayu untuk mengetahui tanah tingkatan para peserta, di mana batu energi itu akan mengeluarkan cahaya merah terang jika peserta itu telah mencapai ranah di tingkat alam Emperor ke atas. Dan sebaliknya jika seorang kultivator belum menembus ranah tingkat alam Emperor, maka tak ada sedikit cahaya yang keluar dari dalam batu energi tersebut. Paman, ke-10 batu energi ini akan mengeluarkan cahaya merah jika disentuh seorang kultivator yang telah menembus ranah tingkat alam Emperor. Jika kultivator itu mampu mengeluarkan cahaya merah di batu ini, maka dia layak ikut dalam kompetisi yang akan kuadakan. Sedari itu aku minta pertolongan paman untuk menjadi panitia dalam kompetisi yang akan kuadakan ini, ucap Tin Yu. Baik pangeran, aku akan menjalankan semua perintahmu, jawab Jenderal Jatayu. Tak lama kemudian Jenderal Jatayu pun pergi meninggalkan tempat itu. Dari hasil penyeleksian yang dilakukan oleh Jenderal Jatayu, terdapat sekitar 300 orang yang lolos seleksi pertama, karena mempunyai tingkat kekuatan di ranah tingkat alam Emperor. Dengan banyak kultivator tanah tingkat alam Emperor yang ingin mengikuti kompetisi yang akan diadakan, hal itu membuat Tin Yu berpikir untuk memanfaatkan keadaan. Paman Jatayu, aku ingin mengetahui keterangan berapakah orang dari dalam istana yang ikut dalam kompetisi ini, dan berapakah orang-orang yang di luar istana yang mengikuti kompetisi ini, tanya Tin Yu. Dari dalam istana sekitar 50 orang yang merupakan putra dan putri para panglima dan perwira tinggi, serta putra dan putri para jenderal di istana kita. Ada juga perwira, panglima serta jenderal yang ikut dalam kompetisi yang akan diadakan. Sementara sisanya berasal dari luar istana, jawab Jenderal Jatayu. Paman, cari data yang lengkap mengenai 250 kultivator dari luar istana, karena aku ingin mereka semua bergabung dalam tim yang akan kubentuk untuk menjadi prajurit yang akan ikut bertempur melawan Kekaisaran Glory di masa depan, ucap Tin Yu. Pangeran, apakah kedepannya kita akan bertempur dengan Kekaisaran Glory? Tanya Jenderal Jatayu memperjelas perkataan Tin Yu. Benar paman, kali ini kita tak bisa berbuat banyak. Jika kita tak menyerang Kekaisaran Glory, maka kitalah yang akan diserang olehnya. Sedari itu aku ingin mengumpulkan kekuatan yang besar yang mampu menahan para pasukan Glory masuk ke dalam wilayah Kekaisaran Phoenix. Setelah mendapatkan juara dari kompetisi ini, aku ingin Ibu Ratu, 3 jenderal yang agung dan 1 orang kultivator juara kompetisi, untuk mengadakan rapat tertutup membahas masalah tentang strategi untuk menghadapi Kekaisaran Glory. Karena saat ini kita tak mempunyai waktu lama untuk membentuk pasukan khusus, yang nantinya akan ikut bertempur melawan Kekaisaran Glory. 3 tahun dari sekarang merupakan waktu yang tersisa untuk kita dalam membuat strategi perang dan membentuk pasukan kuat dalam menghadapi peperangan besar itu, jawab Tin Yu. Sebenarnya Jenderal Jatayu ingin bertanya lagi akan tetapi dia melihat raut wajah sang pangeran yang tak ingin membahas permasalahan yang ada. Hal itu membuatnya menghentikan pertanyaan kepada sang pangeran dan fokus untuk melaksanakan perintahnya menjadi panitia kompetisi yang akan diadakan. Karena banyaknya para kultivator alam Emperor yang akan ikut dalam kompetisi, membuat Jenderal Jatayu memutuskan untuk membuat beberapa arena pertarungan lagi, agar dapat mempersingkat pelaksanaan penyeleksian kedua. Setelah semua berjalan sesuai dengan rencana, maka penyeleksian para kultivator alam Emperor kini mulai dilakukan.
Dari jauh Feng Yu dan Tin Yu menatap pertarungan antara para kultivator yang ikut penyeleksian. Dan mata Feng Yu tak berkedip tertuju ke arah pertarungan seorang wanita yang sangat dikenalnya. Wanita yang dahulu selalu memberikan warna di dalam hari-harinya. Tin Yu yang merasakan apa yang dirasakan Feng Yu sekarang. Seketika itu datang dan memegang pundak sang kakak. Wanita itu tak bisa menjadi pendamping hidupmu di masa depan. Karena dia mau berada di sisimu jika kau berjaya dan dia pergi setelah kau dalam keadaan terpuruk. Kak Feng Yu, aku ingin dalam pertarungan nanti kau tunjukkan kepada semua orang. Jika kamu masihlah seorang Feng Yu yang memiliki kemampuan di atas semua kultivator yang bertarung dalam kompetisi ini. Ucap Tin Yu memberikan semangat dan motivasi kepada sang kakak. Mendengar perkataan Tin Yu, membuat Feng Yu terdiam 1000 bahasa. Di arena pertarungan yang ada terlihat Yan Qi telah memenangkan pertarungan. Hal itu membuat Tin Yu salut kepadanya. Tak sia-sia Ibu Ratu dan Jenderal Yan Luo ayahmu mengajarkanmu semua teknik terbaik yang dimilikinya. Saat ini kemampuanmu begitu luar biasa dan tak mengecewakan. Batin Tin Yu. Kembali Feng Yu menatap ke arena pertarungan yang lain di mana seorang pemuda tampan juga telah berhasil mengalahkan lawan tarungnya. Pemuda itu merupakan putra Jenderal Hutian yang bernama Chu Tian. Apakah pemuda itu yang saat ini menjadi kekasih putri Yan Qi? Tanya Tin Yu tiba-tiba. Feng Yu hanya menganggukkan kepalanya mendengar pertanyaan sang adikku. Sudahlah kak, kau tak usah terus-terusan memikirkan wanita itu. Dengan kemampuanmu yang sekarang ini kau bisa memilih banyak wanita cantik yang akan selalu berada di sisimu. Lihatlah adikmu ini yang kini mempunyai 5 wanita cantik, yang wajahnya tak kalah dengan kecantikan para dewi di Nirwana. Saat ini lebih baik kau mempersiapkan diri dalam melakukan pertarungan esok hari. Karena hari ini aku akan mendaftarkan namamu kepada Jenderal Jatayu untuk mengikuti kompetisi sebenarnya yang akan dilakukan besok pagi. Ucap Tin Yu. Baiklah adik. Aku pamit dulu. Ucap Feng Yu. Tin Yu hanya menganggukkan kepalanya melihat sang kakak berlalu pergi meninggalkannya. Apakah yang dapat saya bantu pangeran sehingga Anda memanggil saya? Tanya Jenderal Jatayu. Paman Jatayu, aku minta paman memasukkan nama Feng Yu dalam kompetisi besok pagi. Dan aku tak ingin paman banyak bertanya dalam hal ini karena ini sudah merupakan keputusan bulat dariku. Ucap Tin Yu. Jenderal Jatayu terdiam. Saat ini dia begitu heran dengan cara pemikiran pangeran yang ada di hadapannya, yang ingin mengikutkan Feng Yu dalam kompetisi yang akan terjadi besok pagi. Bagaimana mungkin Feng Yu yang kini tak mempunyai dantian aku ikut bertarung besok pagi? Bagaimana mungkin seorang pangeran besar seperti Tin Yu melakukan hal ini kepada kakaknya sendiri? Apakah dia berkeinginan untuk membunuh Feng Yu dalam kompetisi itu? Batin Jenderal Jatayu. Semua yang ada di dalam pikiran Jenderal Jatayu hanya dapat disimpan rapat-rapat di dalam hatinya. Dia tak punya keberanian untuk bertanya mengenai hal itu kepada Pangeran Tin Yu. Semua itu karena rasa kepatuhannya kepada seorang pangeran dan calon kaisar Istana Phoenix. Setelah pembicaraan yang terjadi maka nama Feng Yu masuk ke dalam daftar orang yang akan mengikuti kompetisi besok pagi. Sore itu Jenderal Jatayu berada di atas arena pertarungan untuk mengumumkan 60 kultivator yang telah lolos seleksi, yang akan ikut dalam kompetisi besok pagi. Saat Jenderal Jatayu menyebutkan nama Feng Yu di atas arena pertarungan, semua orang yang berada di tempat itu sangat terkejut mendengarnya.
Seluruh penghuni istana dan para penduduk kota telah mengetahui dengan pasti jika Feng Yu telah kehilangan dantiannya. Hal itu membuat Feng Yu menjadi bahan pembicaraan di antara para penonton baik dari istana maupun dari luar istana. Feng Yu yang tak pernah hadir dalam penyeleksian yang telah dilakukan beberapa hari belakangan ini, menjadi bahan perbincangan dan cibiran para penonton yang memadati tempat itu. Dalam pemikiran mereka semua, Feng Yu bisa ikut dalam kompetisi besok pagi dikarenakan Pangeran Phoenix yang merupakan adik angkatnya telah ikut campur untuk membuatnya ikut dalam kompetisi akbar tersebut. Putri Yanqi juga begitu sangat terkejut mendengar jika Feng Yu ikut dalam kompetisi yang akan diadakan. Hal itu membuat Putri Yanqi beranggapan jika Tin Yu lah yang membuatnya ikut dalam kompetisi esok pagi. Dengan pemikiran tersebut, Putri Yanqi pada akhirnya mencari Tin Yu untuk menghentikan Feng Yu berkompetisi esok pagi. Bersambung. Episode sebelumnya. Kompetisi bela diri 1. Episode berikutnya. Kompetisi bela diri 3.